就算身死，都出。Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Renegon Immortal episode ke-121, yang dimana pada cerita sebelumnya kompetisi dari Jenderal telah berlangsung. Dengan kemarin perubahan kompetisi, yaitu mereka yang disuruh untuk melakukan gendangan drum perang pada harta milik dari Kaisar Gu Yuanchao, dan kemarin pun mereka telah memulai kompetisi gendangan drum itu, yang singkatnya Jenderal Mo Fei bisa mengungguli gendangan drum itu sampai ia bisa mencapai 11 kali pukulan. Dan setelahnya giliran Wang Lin, dan Wang Lin juga membuat taruhan kepada Jin Wushu, yang dimana jika Wang Lin bisa untuk memukulnya sampai 15 kali maka Jin Wushu akan memotong tangannya. Singkatnya Wang Lin memulai menggunakan gendangan drum tersebut, yang pada gendangan itu Wang Lin merasakan drum itu bisa memberikan pencerahan dao penentangnya, yang membuat Wang Lin pun bisa untuk mendapatkan pencerahan agar bisa menerobos selana selanjutnya, yaitu Ascendant. Tetapi di tengah penerobosan itu Wang Lin disuruh untuk bisa membersihkan hati daonya seperti ia menghilangkan kenangan dengan limuan, dan juga Wang Lin akan berada di jalan kultivasi tanpa emosi. Tetapi Wang Lin tidak mau, dan ia pun akan berada di jalan dao penentangnya, dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan Wang Lin yang akan memulai pukulannya yang ke-15 kalinya, tetapi di sana Jin Wushu ia tidak ingin Wang Lin memenangkan taruhannya. Dengan Jin Wushu berniat untuk menghentikan Wang Lin, yaitu dengan menyerang Wang Lin dari belakang, dan di sana disadari oleh wakil Tian dan juga Kaisar Gu Yuanchao, dan di sana mereka berdua hendak untuk menghentikan Jin Wushu. Tetapi di saat itu tiba-tiba saja adanya pihak lain yang langsung menghentikan Jin Wushu sebelum wakil Tian dan juga Kaisar Gu Yuanchao. Yang hal tersebut pun membuat Kaisar Gu Yuanchao kaget, dan sepertinya ia mengetahui siapa pihak yang menghentikan Jin Wushu sebelumnya. Dan setelahnya Jin Wushu ia tertarik oleh aura di sana yang mendekati ke arah depannya Wang Lin, dan di sana Wang Lin juga melepaskan pukulan ke-15 kalinya, dan di sana pukulannya Wang Lin juga mengenai Jin Wushu. Dan setelahnya Wang Lin telah berhasil melepaskan pukulan yang ke-15, dan di sana juga Kaisar Gu Yuanchao ia memuji Wang Lin karena Wang Lin yang berani untuk menempuh jalannya, yaitu jalan dao penentangnya. Dan tak lama kemudian kesesaran guntur dari dao Heavenly muncul karena Wang Lin yang berada di jalan penentangnya tetapi mencoba untuk menerobos rana Ascendant, yang hal tersebut telah melanggar hukum dao, dan keberadaan dari kesesaran guntur telah disadari oleh 3 penetua kuat dari Tianyun Star. Yang pertama penetua Ling Tian Honsi, dan setelahnya leluhur darah yaitu ayahnya Ye Shishue, dan setelahnya ketua Tianyun. Mereka bertiga kaget adanya kesesaran guntur di lautan Demon. Kesesaran guntur telah terlihat di area kompetisi, yang di sana juga membuat Kaisar Gu Yuanchao sedikit khawatir. Dan sedangkan Wang Lin ia tampak percaya diri untuk menghadapi kesesaran ini karena ini merupakan jalannya. Setelahnya sambaran guntur pertama menyerang ke arah Wang Lin, yang Wang Lin pertama bisa untuk menahannya. Dan setelahnya sambaran kedua muncul, yang di sana Wang Lin langsung menerimanya kembali. Tetapi yang kedua ini Wang Lin tidak kuat, yang membuat Wang Lin terpental dan juga terhempas sangat kuat di atas permukaan tanah. Lalu sambaran ketiga dipersiapkan, dan di sana Wang Lin kembali tersadarkan diri dengan ia berada di kekuatan demonnya.
Dan langsung Wali bangkit dengan kekuatan demon. Ia melepaskan teknik jari penghancur menahan sambaran yang ketiga yang sampai pada akhirnya sambaran ketiga dapat Walin lewati. Di sana Wakil Tian dibuat sangat kagum kepada Walin karena Walinnya dapat merubah energi abadinya menjadi energi demon yang dapat menahan kesengsaraan Guntur tersebut. Dan di sana juga tampak Wakil Tian yang sedikit menyindir dirinya dulu yang ternyata Wakil Tian juga berada di kultivasi yang sama seperti Walin, yaitu Dao Penentang. Tetapi waktu itu berbedanya ia tidak menempuh jalannya sampai maksimal yang membuat ia menyerah di tengah jalan. Tetapi Walin berbeda, ia tetap berada di jalan Dao Penentangnya sampai sekarang menghadapi Guntur kesengsaraan. Dan sebagai bentuk kekagumannya kepada Walin yang berada di jalan tersebut, Wakil Tian memberikan pil pemulihan kepada Walin. Walin menerima pil tersebut, ia langsung mengonsumsinya dan setelahnya Walin bersiap-siap untuk menghadapi kesengsaraan lanjutan yang sekarang sedang dipersiapkan. Tetapi hal itu seketika membuat Kaisar Gunjo menyadari bahwasanya ia sekarang telah membuat sebuah kesalahan besar, yaitu membiarkan Walin melakukan kesengsaraan di wilayah dari kekaisaran ini. Karena kesengsaraan Guntur yang ditimbulkan oleh Walin bukanlah kesengsaraan Guntur biasa, melainkan kesengsaraan Guntur untuk melenyapkan keberadaan Walin karena obsesinya Walin pada jalan Dao Penentangnya. Yang hal itu pun menandakan bisa memberikan kerusakannya semakin besar kepada wilayah kekaisarannya. Dan di sana Kaisar Guyuncho berniat untuk memindahkan Walin, tetapi ternyata tidak bisa karena lokasinya Walin yang telah dikunci oleh Heavenly Dao. Dengan segera Guyuncho menggunakan cara yang berbeda, yaitu ia melakukan evakuasi besar-besaran dari wilayah kekaisarannya agar bisa mencegah korban jiwa dari para penduduk yang berada di wilayah kekaisarannya. Yang lalu pun Kaisar Guyuncho ia langsung mengeluarkan bayangannya sampai 8 bayangan untuk mempersiapkan formasi teleportasi dan juga segera meminta bantuan kepada leluhur dari kota mereka. Yang muncullah 5 penetua leluhur dari kota mereka, dan di sana pun Guyuncho meminta bantuan kepada mereka serta Guyuncho menggunakan teleportasinya memindahkan para penduduk keluar dari wilayah kekaisaran mereka. Dan untuk para penetua leluhur, di sana mereka justru tanpa bersemangat menghadapi kesengsaraan Tianwei ini karena mereka menganggap hal ini merupakan tantangan yang menarik dari Dao Heavenly. Setelahnya pun kesengsaraan Dao Heavenly ia tampak memulaikan kesengsaraan keduanya, dan di sana pun para penetua leluhur kota mereka langsung mempersiapkan formasi penahan mereka untuk menahan kesengsaraan Tianwei tersebut. Peraduan terjadi di antara mereka, tetapi di sana Wali menyadari bahwasanya kesengsaraan Tianwei ini tidak akan bisa dihentikan karena tujuannya adalah untuk melenyapkan keberadaan Walin. Dan di sini pun Walin langsung bertekad untuk melawan balik dengan hati Dao-nya. Dan benar saja para penetua leluhur tidak sanggup untuk menahan kesengsaraan itu yang membuat pertahanan mereka hancur, dan setelahnya kesengsaraan menjebol kota mereka. Dan lalu memberikan tekanan kepada Walin yang melukai tubuhnya Walin sampai mengoyak pakaian Walin. Tetapi Walin masih belum menyerah, ia tetap melawannya sampai pada akhirnya Walin bisa melewati kesengsaraan kedua ini. Tetapi setelahnya tubuhnya Walin sudah tidak memiliki tenaga lagi yang membuat ia seketika tumbang. Tetapi di saat itu gendangan drum peperangan di sana tampak mengeluarkan sebuah energi yang di sana juga adanya suara yang memuji Walin dengan daya ketertarikan karena jalan Dao penentangnya Walin. Dan setelahnya pun Walin berada di bawah alam sadarnya. Dengan di sana Walin berkomunikasi dengan suara tersebut yang dimana suara tersebut berasal dari Ancient Demon. Ancient Demon tersebut menjelaskan kepada Walin bahwasanya jalan penentang Dao ini merupakan jalan yang paling sedikit ditempuh oleh para kultivator karena menentang Dao Heavenly. Dan di sini Ancient Demon ia mengagumi Walin karena Walin mampu untuk bisa berjuang sejauh ini. Dan hal ini juga yang memberikan alasan kepada ia kenapa ia sekarang bisa terbangun dari harta drum peperangan sebelumnya. Ancient Demon juga memberitahu kepada Walin mengenai sejarah dari jalan Dao penentang ini yang dulunya adanya 3 kekuatan utama yang berada di jalan Dao penentang ini. Yang pertama adalah
Ancient God ataupun dewa kuno, lalu adanya Devil Ancient, dan yang terakhir adalah dirinya yaitu Ancient Demon yang mengakui kalau ia sekarang hanyalah jejak jiwa yang telah terbagi sebanyak 9 bagian, yang setiap bagian tersebut telah terpisahkan di dalam harta-harta artefak peninggalan kuno seperti drum sebelumnya. Dan Ancient Demon memberikan tawaran kepada Walin yang dimana ia akan membantu Walin untuk menghadapi kesengsaraan Tianwei ini, tetapi setelahnya Walin harus membantu dirinya untuk mengumpulkan ke-8 sisa jiwa lainnya di berbagai pecahan harta. Walin pun bertanya kenapa Ancient Demon memilih dirinya. Ancient Demon menjawab karena Walin memiliki aura kekuatan dari dewa kuno, yaitu sebuah kekuatan yang selaras dengan Ancient Demon, jadinya membuat tubuhnya Walin sangat cocok dengan kekuatannya. Dan jika orang lain yang tidak memiliki fondasi seperti ini menerima kekuatan warisannya, malah akan mencelakakan tubuh dari wadah tersebut. Tetapi untuk Walin yang memiliki jalan dewa kuno, maka hal ini akan bisa untuk diterima Walin dengan mudah. Dan juga alasan terakhir, ia berada di jalan Dao yang sama dengan Walin, yaitu jalan penentang dari Dao Heavenly. Dan setelahnya diperlihatkan di luar, tanpa para penatua leluhur sudah tidak sanggup lagi untuk menahan kesengsaraan tersebut. Tetapi setelahnya, gedangan drum peperangan berbunyi sendiri dan memberikan perlindungan kepada mereka semua. Dan setelahnya, kekuatan dari Ancient Demon memasuki tubuhnya Walin, yang artinya Walin telah menyetujui tawaran dari Ancient Demon sebelumnya. Setelah Walin mendapatkan kekuatan dari Ancient Demon tersebut, Walin bisa memberikan serangan balik kepada kesengsaraan Tianwei yang membuat kesengsaraan kedua dapat dilenyapkan. Dan para leluhur kota yang melihat keberadaan dari Ancient Demon membuat mereka semua kaget karena Walin yang menjadi pilihan dari Ancient Demon. Setelahnya pun kesengsaraan Tianwei ketiga muncul yang sekarang berbentuk binatang cilin maju untuk menyerang Walin, dan juga Walin bersama dengan kekuatan Ancient Demon, mereka berdua maju menghadapi kesengsaraan ketiga itu. Yang terjadi pertarungan sengit di antara mereka berdua. Yang pada akhirnya Walin dengan bantuan dari Ancient Demon bisa mengalahkan kesengsaraan Tianwei yang ketiga. Dan setelahnya juga Ancient Demon menyerap energi dari kesengsaraan Tianwei tersebut yang membuat ia merasa puas karena ia menyukai energi itu. Dan setelahnya juga kesengsaraan Guntur pun pada akhirnya telah berhenti. Dan di sana pun Ancient Demon membuat perjanjian kepada Walin yang dimana mereka akan melakukan pertemuan lagi 3 bulan lagi di Danau Naga. Tetapi sekarang kondisinya Walin masih belum pulih dengan total, dan di sini pun Walin langsung mencari tempat persembunyian yang aman untuk bisa melakukan retreat. Setelahnya juga para leluhur kota mereka semua kembali bangkit, tetapi di sana mereka semua bingung karena tidak adanya Walin. Dan di sana pun para leluhur kota menyuruh kepada Kaisar Gu Yuncao untuk mencari Walin dalam waktu 3 bulan ini, dan juga memulihkan kondisi kota karena kota mereka sekarang yang sudah sangat kacau akibat kesengsaraan sebelumnya. Gu Yuncao dengan berat hati menerima perintah tersebut. Setelahnya tanpa Walin yang telah berada di tempat persembunyiannya, yaitu tempat dari harta karun abadi, yaitu tempat penyimpanan dari Kaisar Cilin. Di sana Walin menggunakan tempat itu untuk bisa melakukan terobosan selanjutnya karena Ascendennya. Dengan di sana Walin akan menggunakan harta dari Kristal Ascenden pemberian dari seniornya dulu, yaitu senior Zoe, yang dalam proses ini Walin hampir berada di kondisi kegagalan, tetapi berkat Kristal Ascenden itu yang telah diarahkan oleh Zoe, Walin pada akhirnya telah berhasil untuk mengelola energi Ascendennya dari Kristal Ascenden tersebut. Dan lalu pun proses interogasi ini berlangsung sangat lama, yaitu sampai 10 tahun. Tetapi pada akhirnya Walin telah berhasil untuk melakukan terobosan ini, dan Walin pun sekarang telah resmi untuk mencapai ranah Ascenden coy. Gokil.
Tapi secara bersamaan artinya Walin tidak menepati janji dengan Asian Demon karena sebelumnya Walin telah membuat janji dengan Asian Demon untuk melakukan pertemuan lagi dalam waktu 3 bulan di Danau Naga, tetapi Walin tidak bisa bertemu karena terobosan Askender ini yang membutuhkan waktu 10 tahun. Dan bagaimana nasib dari cerita selanjutnya kita saksikan lagi di minggu depan besok. Dan seperti biasa Mimin mengingatkan kalau cerita ini merupakan dongeng fiksi yang hanya bertujuan sebagai penghibur saja yang berasal dari karangan novel. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya! 一日就算生死，都出。